Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang ketiga, Adita, Adik, adik. ada nama yang belum dipanggil. Ini kita belajar tentang jaringan hewan. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya pelajaran yang minggu lalu. Sebelum kita PHP kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Sebelum jaringan pada hewan, kita belajar sebelumnya jaringan apa? Dengan Jaringan Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang jaringan hewan. Sebelum belajar jaringan hewan, Ibu di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mendeskripsikan berbagai macam struktur jaringan hewan. Terus yang kedua, menyebutkan jaringan epitel. Yang ketiga, menjelaskan tentang jaringan epitel. Di sini kita belajar tentang struktur dan jaringan pada hewan ya. Struktur dan fungsi. Ada yang tahu apa itu jaringan? Sebelum kita masuk pada jaringan hewan. Ada yang tahu? Jaringan ya, Fadil? jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ya, benar. Jaringan adalah ini yang dinamakan dengan jaringan. Terus cabang biologi apa yang mempelajari tentang jaringan? Ada yang tahu? Ya, oke, histologi ya, benar. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu dinamakan dengan histologi. Ini pelajaran kelas 10, tidak salah. Ya, cabang-cabang biologi. Histologi. Nah ya, tentang jaringan kalian sudah tahu. Terus ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu dinamakan dengan histologi. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan hewan. Baru masuk. Jaringan hewan dibagi menjadi berapa? Empat. Dia kalau mudah mengingatnya, Ibu singkat jadi epiosa ya. Epiosa. Paham? P itu epitel. Jaringan ya, jaringan epitel. Terus O, Otot. jaringan otot. I. I, Ikat. jaringan ikat. SA, jaringan saraf. Nah, mudah kan? Gampang kan ingatnya? Jadi jaringan itu mempunyai 4 bagian. Yang pertama itu jaringan epitel, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan keempat jaringan saraf. Disingkat dengan epiosa. Ingat ya? Epiosa supaya kamu mudah mengingat. Nah, sekarang pada hari ini kita belajar mendalam tentang jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan epitel sederhana.
ketiga, yang pertama itu Pi. jaringan pipi. Pipi bukan pipi ini jaringan ya, bukan pipi itu. Ya tapi pipi itu sebenarnya di jaringan epitel itu ada jaringan berlapis, ada jaringan selapis. Kalau jaringan selapis itu ada pipi, umbus sama silindris. Bridge. Terus kalau jaringan berlapis itu ada empat. Empat. Pipi, umbus, lapis, sama transisional. Transisional. Oke, nah sekarang kita masuk ke jaringan pipi ya. Yang pertama ini pipi letaknya itu di luar, terletak di dalam ya, letaknya di dalam. Terus dia mempunyai fungsi sebagai Divisi. mempunyai fungsi Divisi. sebagai difusi dan Filtrasi. filtrasi. Kalau difusi kita sudah belajar pada jaringan pilar. Nah kalau filtrasi kita belajar tentang penyaringan ya. Ini terdapat pada jaringan pipi ini terdapat pada alveolus. Alveolus ya. Terus yang kedua itu jaringan kubus atau kuboid. Koi. Berfungsi sebagai Pas. pas. Pas di sini itu singkatan. Ya. Ada yang tahu? Pas. Ayo, ada yang tahu enggak? Proteksi, absorpsi sama sekresi. Prestasi. Dan sekresi. Terus letaknya yang berbeda ya. Kalau sama yang ketiga itu adanya namanya silindris. Sama berfungsi sebagai pas juga. Tapi letaknya antara kuboid sama silindris itu berbeda. Berfungsi sebagai pas. Sekresi. Nah, kalau kuboid atau kubus itu terdapat di mana? Di kelenjar susu, ya. Dan lain-lain, ada yang lain ya. Nah, kalau misalkan pada silindris itu terletaknya pada sistem pernapasan dari dari lambung sampai ke anus ya. Nah, dari sini ya ini bagian-bagian dari yang selapis. Ada lagi yang berlapis. Berlapis itu dibagi menjadi 4. Yang kedua itu jaringan epitel berlapis. Pada tempatnya. Yang pertama dia terdapat di, ada yang tahu? Telapak kaki ya. Dia terdapatnya di esofagus. Jaringan epitel berlapis ini terdapatnya di luar. Contohnya ada di telapak kaki. Kenapa telapak kaki kamu tebal? Karena dia mempunyai jaringan epitel pipi. Tebal kan jaringan pada kaki ya. Terus yang kedua itu kubus. Ada yang tahu dia terdapatnya sebagai apa? Ya, di kelenjar susu sama seperti yang tadi. Sama di testis. Nah, terdapat di kelenjar susu sama di testis. Ada ya? Bisa dijelas lagi. Terus yang ketiga itu sebagai, ada yang tahu? Ayo. Perlindungan atau Proteksi. proteksi. Terdapat di mana?
saluran pernapasan. Tahu ya saluran pernapasan? Terus yang keempat itu transisional. Kalau transisional itu dia tentang perenggangan dan tegangan. Dia merenggang ya dan tegangan. Perenggangan dan tegangan. Terdapat di mana dia? Di kantung kemih. Kantung kemih. Dan udah terang. Ya. Kantung kemih dan ureter. Nah tadi ibu sudah jelasin panjang lebar, tapi ciri-cirinya lupa. Apa ciri-cirinya itu? Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri jaringan epitel. Ulang lagi ke atas ya. Ini kan bagian epitel selesai. Terus ciri-ciri jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel. Ayo, ada yang tahu nggak? Tiga. Ibu singkat dulu ya. Rasa nodara. Ada yang tahu? Ya, supaya kalian mudah mengingat ciri-ciri jaringan epitel itu rasa nodara. Dalam artian ra, ra, susunannya rapat. Apa lagi? Sa, mempunyai sel saraf. No, tidak ya bahasa Inggrisnya. Saraf, tidak mempunyai darah. Nah, mudah kan ingatnya? Jadi ciri-ciri jaringan epitel itu sebenarnya banyak, tapi karena disingkat jadi rasa nodara. Ra itu dia mempunyai susunan selnya sarafnya rapat ya. Terus Sa itu mempunyai sel saraf, nodara tidak mempunyai darah. Jadi susunan rapat mempunyai sel saraf dan tidak mempunyai darah. Gampang kan kalau disingkat? Itulah penjelasan ibu materi kita pada hari ini tentang jaringan epitel. Ada yang nak bertanya dah? Kalau nak adik, kita latihan dulu di buku paket halaman 76. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 di buku. Ibu kasih waktu 5 sampai 15 menit. Ya. Selesai belum? Silakan bukunya di koper depan. Nah ya, kalau selesai, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, Selina. Jadi jaringan hewan itu memiliki 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jaringan epitel itu ada 2 macam, yaitu jaringan epitel sederhana atau selapis dan jaringan epitel berlapis. Jaringan epitel sederhana itu terbagi menjadi 3 jenis, satunya pipi, 2 kubus atau kuboid, 3 silindris. Sedangkan jaringan epitel berlapis memiliki 4 ciri-ciri, yaitu jaringan epitel berlapis yaitu pipi, kubus atau kuboid, silindris, dan transisional. Dari ini ciri-ciri jaringan epitel itu ada 3 macam, yaitu susunan selnya rapat, mempunyai sel saraf, dan tidak mempunyai darah. Oke. Ya, jadi materi kita tentang jaringan epitel sudah dirangkum oleh Selina.
Ade, Kak Ado. Ini untuk pelajaran minggu depan, hari Sabtu, pagi kita belajar tentang jaringan ikat. Ya, itu kamu baca-baca di rumah. Ade hari Sabtu kita belajar.